Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar bareng Budia. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat terus ya anak-anak ibu. Jangan bosan untuk belajar karena bentar lagi insya Allah kita masuk sekolah. Itu adalah doa yang ibu panjatkan setiap hari. Pokoknya aminin aja, semoga pandemi ini cepat selesai. Oke? Nah, hari ini kita akan masih belajar tentang mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Dan ini adalah 2 laporan terakhir yang menutup siklus akuntansi instansi pemerintah. Nggak kerasa banget kita dari jurnal, dari buku besar, dan sampai sekarang yaitu nanti kita akan belajar 2 laporan terakhir ya. Jadi sebelumnya ibu mau review dulu. Kemarin kita udah belajar tentang laporan keuangan neraca ya kan, dimana neraca itu adalah laporan yang berisi tentang aset, kewajiban, sama ekuitas gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyusun laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan ini ada tambahan yaitu dan neraca saldo penutupan ya, neraca saldo penutupan. Habis itu selesai sudah siklus kita. Nanti mungkin ya terserah ibu mau ngasih hadiah lagi kayak mau apa kayak. Alhamdulillah yang penting siklus kita kali ini akan selesai di video kali ini ya. Jadi untuk anak-anak ibu yang masih belum paham, coba deh diputar-putar lagi video yang sebelumnya. Oke? Sip. Nah, ibu mau jelasin dulu apa itu sih laporan perubahan ekuitasnya. Jadi laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Jadi laporan perubahan ekuitas ini laporan yang nyajiin, oh ternyata ekuitas aku naik apa enggak di tahun ini. Apakah naik karena surplus ataukah turun karena defisit. Seperti itu. Sama kayak misalkan kita di akuntansi jasa, modal kita naik ketika kita untung, modal kita turun ketika kita rugi. Nah, cuman bedanya di sini adalah nanti komponennya nih. Komponen di LPE akuntansi instansi pemerintah itu ada ekuitas awal, ya kan? Ada surplus atau defisit LO. Kemudian ada koreksi yang langsung mengurangi atau menambah ekuitas. Itu maksudnya gini, misalkan tahun kemarin kita ada kekurangan atau lupa mencatat ada pengeluaran, tapi lupa kita catat. Nah, itu nanti kita nggak catat di jurnal, tapi kita langsung nyatet di laporan perubahan ekuitas. Dia bisa mengurangi atau bisa menambah. Bisa jadi misalkan ada pendapatan yang belum kecatat, berarti itu kan menambah ekuitas kita. Jadi kita nggak langsung, misalkan ada lupa di tahun kemarin itu nggak kita catat di jurnal, tapi kita langsung catat di laporan perubahan ekuitasnya. Ataupun misalkan ada perubahan penilaian kendaraan atau aset tetap, misalkan kendaraan kita ditaksir harganya segini, kemudian karena ada sesuatu hal kendaraan kita jadi ditaksir naik. Nah, itu kan berarti antara perubahan kendaraan kita sama yang sekarang beda kan. Nah, perbedaan itulah nanti ditaruh di LPE langsung. Atau penilaian kembali lah, namanya revaluasi lah istilahnya kayak gitu. Terus kemudian ada ekuitas akhirnya. Jadi gampang banget sebenarnya logikanya, sama kayak kita membuat laporan perubahan modal di akuntansi akuntansi pada umumnya gitu. Akuntansi jasa, dagang, ya kan, manufaktur itu sama aja. Kemudian ini adalah format dari LPE akuntansi instansi pemerintah yang pasti ada judulnya, pemerintah apa, SKPD, laporannya apa, untuk periode yang kapan, itu harus ada ya. Kemudian di sini ada 2000 berapa, 2000 kita sekarang sama 2000 yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Ini tahun sebelumnya bisa kita catat atau kita masukin saldo awal tahun. Jadi bisa kita compare gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke praktek LPE sebelumnya. Neraca saldo penutupan. Habis setelah kita membuat LPE, kita membuat neraca saldo penutupan, yaitu saldo-saldo sisa dari jurnal penutup. Nanti kita masukkan ke neraca saldo penutupan, dan di neraca saldo penutupan itu saldo yang bakal kita pakai untuk tahun depannya. Jadi dia jadi saldo awalnya tahun depan gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi deh, ibu juga males ngomong terus, langsung aja kita ke praktek
Ya, you. Nah, inilah kita udah ada di LPE. Nah, di sini ada laporannya. Jadi kita masukin dulu ekuitas awalnya, terus kita balik ke buku besar ya. Buku besar kemarin kita udah bikin kan ekuitas. Nah, saldo awalnya 5.009 juta, gitu kita masukin 5.009 tuh 23 enter. Oke. Kemudian di neraca di buku besarnya ada apa lagi? Oh, ada jurnal penutup LRA. Di sini itu dia bertambah ekuitasnya, ya kan? 412. Dari mana sih LRA? Coba kita lihat ya. Oh, di sini dari perubahan sal ya. Lihat ekuitasnya bertambah kan 412. Ya udah, kita tulis aja ekuitas. Ekuitas berjalan. Ekuitas berjalan. Ya 412850. Kemudian kita lihat lagi di buku besar. Mana buku besar? Jurnal penutup LO 259. Ini dari mana LO? Oh, dari surplus atau defisit ya kalau nggak salah. Oh iya benar itu. Berarti kita masukin surplus atau defisit LO di sini kan. 259 tuh 23 tuh 23. Tapi karena dia mengurangi, ya kan di sini di buku besarnya mengurangi nggak? Dia di debit kan, berarti mengurangi, berarti kita tulis minus. Tulis minus, kita tambahin minus. Nah, oke. Kemudian ada buku besarnya lagi, kita tulis cari. Oh, di sini apa nih? 412850. Kita lihat di LRA. Dia berkurang kan? Oh, nih. Oh, dari ekuitas sal ya. Udah kita tulis di sini nih. Tulis di bawahnya di sini, di atasnya ekuitas sal. Ya kan? Karena dia di debat berarti dia mengurangi, tulis minus. Nah, ya kan? Kemudian ada apa lagi di buku besar ekuitas? Oh, ada jurnal penutup LO ada 42 juta 402. Oh, 402 943 636 itu dari LO ya. Lihat, kita lihat LO-nya. Oh, dari RKPPKD ya. Udah kita tulis di RKPPKD 402 943 636. Nah, itu comeong. Jadi berapa? Dampaknya nggak ada ya. Ini koreksi persediaan nggak ada, di transaksi juga nggak ada, selisih nggak ada, lain-lain nggak ada. Berarti kita langsung aja di sum. Ekuitas akhirnya di sum. Set, jadilah sama. Ini bakalan sama yang di neraca. Coba lihat ini sama yang di neraca sama nggak? 512 943 Iya. Jadi kalau kalian udah sama-sama neraca berarti kalian udah benar. Oke. Nah, tapi Ibu mau bilangin di sini karena ini ekuitas dan ekuitas sal itu sama ya. Jadi ini bisa nggak kita tulis? Jadi kita bisa hapus aja. Karena ini kan 412 dikurang 412850 juga kan. Jadi kan 0 sebenarnya kan nggak begitu penting. Jadi kita bisa delete aja. Jadi yang tertera nanti di LPE adalah yang segini. Tapi Ibu mau ngasih tahu bahwa ekuitas juga terkumpul dari ekuitas sal sama ekuitas berjalan itu, maksud Ibu gitu ya. Tapi kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ditulis pokoknya kamu harus tahu itu pokoknya asalnya dari situ. Oke? Nah, setelah ini kita udah selesai bikin LPE-nya dan sudah sama-sama neraca. Setelah itu baru kita membuat yang namanya adalah neraca saldo penutupan. Oke? Jadi kita lanjut ke siklus neraca saldo penutupan yang bakal menjadi neraca awal di tahun kita selanjutnya.